Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga mata kuliah ekonomi regional tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Marilah sebelum dimulai kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita luruskan niat, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan hari ini adalah teori pertumbuhan ekonomi regional, di mana pokok bahasannya adalah kita akan membahas tentang mazhab pertumbuhan ekonomi, yaitu mazhab historis dan mazhab analitis. Kemudian kita akan membahas tahapan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terakhir kita akan berdiskusi tentang model pembangunan ekonomi regional. Capaian pembelajaran pertemuan ketiga adalah bahwa di akhir pertemuan nanti semua mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa saja sih teori-teori pertumbuhan ekonomi regional itu, apa kesimpulan dari teori-teori itu, kemudian bagaimana menjelaskan model pembangunan ekonomi regional berdasarkan teori-teori yang ada. Oke, jadi mungkin kita di awal pertemuan harus punya sepemahaman yang sama, apa sih teori pertumbuhan ekonomi regional itu. Jadi pertumbuhan ekonomi regional itu adalah bicara tentang teori-teori yang terkait atau menjelaskan tentang pertama, bagaimana suatu wilayah itu tumbuh. Ya, kemudian bagaimana tahapan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apakah dia langsung menjadi sebuah wilayah yang maju? Tentu tidak. Ekonomi wilayah tumbuh secara bertahap, misalnya apa saja tahapan-tahapannya itu semuanya dibahas dalam teori-teori pertumbuhan ekonomi regional. Apalagi yang dibahas dalam teori pertumbuhan ekonomi regional itu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi? Oh, teori A menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk, jumlah penduduk, teknologi, kapital, dan seterusnya. Ya, jadi tokoh yang berbeda akan memberikan teori yang berbeda, gitu ya. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi regional juga bisa membahas tentang atau bisa dikatakan membahas tentang model pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan oleh siapapun, pembuat kebijakan ya. Jadi nanti setelah belajar teori-teori pertumbuhan ekonomi, kalian juga bisa merangkum bicara tentang apa sih teori pertumbuhan ekonomi. Silahkan, kalian bisa menambahkan teori terkait apa, silahkan nomor 5, nomor 6 ya. Jadi silahkan. Nah, dalam teori pertumbuhan ekonomi itu dikenal ada dua mazhab. Pertama, mazhab historis, di mana para tokohnya seperti Frederick List, Bruno Bacher, dan Rostow. Kemudian mazhab analitis itu yang tergolong ini adalah Adam Smith, Ricardo Malthus itu yang memberikan teori pertumbuhan ekonomi regional dari sisi ekonomi klasik, kemudian dari sisi neoklasik ada Solow, Schumpeter ya, dan Boskenisen seperti Hardomar, kemudian teori pertumbuhan Kuznets dan lain-lain ya. Jadi nanti silahkan. Kalian harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan mazhab historis, kenapa seorang tokoh teorinya dimasukkan ke mazhab historis, kemudian kenapa tokoh lain teorinya dimasukkan ke dalam mazhab analitis. Jadi Anda harus paham dulu apa itu mazhab historis dan mazhab analitis. Yuk kita cek bersama dan nanti kita simpulkan bersama. Pertama, mazhab historis. Tokoh-tokoh yang masuk di dalamnya misalnya Frederick List. Dia bilang bahwa ekonomi itu, ekonomi suatu wilayah itu tumbuh dalam 5 fase pertumbuhan. Jadi terdapat 5 fase pertumbuhan ekonomi wilayah. Fase pertama adalah primitif.
Kemudian setelah primitif dia berkembang menjadi masyarakat beternak, kemudian berkembang lagi menjadi masyarakat petani, kemudian berkembang lagi menjadi masyarakat yang dominan industri pengolahan ya, manufacturing, dan kemudian, semakin berkembang dengan sektor-sektor yang dominan adalah sektor perdagangan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ceritanya tumbuh, jadi tidak sekonyong-konyong kemudian jadi negara maju yang, maju di perdagangan, tetapi awalnya semuanya berasal dari primitif gitu ya. Kemudian beternak, menjadi petani, industri, kemudian baru, menjadi negara, wilayah atau daerah yang, relatif maju dengan perdagangannya ya. Itu Frederick List. Bruno bilang begini, bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami 3 tahap juga. Bahwa dulu yang masih awal, perekonomian itu dicirikan oleh berdasarkan sistem distribusi ya ceritanya. Jadi di tahap awal katanya, daerah itu tumbuh ekonominya berdasarkan perekonomian barter. Tahu barter ya? Tukar menukar barang. Jadi mungkin masih, ketika zaman dulu belum belum ada uang sebagai alat tukar, mungkin mereka barter ya, tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian semakin berkembang ekonominya, muncullah alat tukar, dalam hal ini uang. Perekonomian sudah dicirikan dengan adanya alat tukar uang. Kemudian semakin lama semakin berkembang. Bukan uang lagi, bukan uang cash lagi, tetapi kredit. Non tunai ya, sekarang sudah banyak itu non tunai. Semuanya adalah non tunai, e-banking dan sebagainya. Jadi Bruno ini menyatakan bahwa daerah itu tumbuh seperti itu bentuk perekonomiannya ya, berdasarkan sistem distribusi perekonomiannya, yaitu perekonomian barter, uang dan kredit. Kemudian Butcher. Butcher ini dia bilang bahwa ada 3 tahap produksi dalam memenuhi kebutuhan perekonomian suatu masyarakat. Tahap pertama adalah memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten. Pernah terdengar ya perekonomian subsisten, di mana masyarakatnya itu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan hasil atau produknya sendiri, subsisten, memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus dia tumbuh bertahap. Tahapan berikutnya adalah sudah mulai ada pertukaran. Ya, pertukaran, tapi masih lokal. Lama-kelamaan tumbuh lagi dekat tahap berikutnya, pertukaran sudah, mencapai atau mencakup, wilayah yang lebih luas, ya. Kemudian Rosto bilang, "Oh, kalau menurut Rosto pertumbuhan ekonomi itu ada lima tahap. Dulu masih awal masyarakat masih tradisional, ya, kemudian, eee, lebih maju lagi menjadi pra-take off, kemudian take off, drive to maturity, high mass consumption. Jadi nanti kalian, pelajari sendiri ya, apa itu masyarakat tradisional, pra-take off, drive to maturity, high mass consumption. Tapi yang jelas bahwa tahapan ini memperlihatkan bahwa perekonomian, suatu wilayah tidak langsung sekonyong-konyong langsung maju, tidak, high mass consumption itu adalah suatu masyarakat yang konsumsi massal yang sangat tinggi. Jadi komplek kehidupannya, kebutuhannya banyak, memuas kebutuhannya banyak dan komplek ya, atau negara maju. Nah, kemudian, nah ini dia pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu transformasi, suatu masyarakat dari tradisional dengan 5 tahapan yang tadi ya. Jadi, arti masyarakat tradisional, ya jadi cara berpikir berproduksinya masih tradisional, dulu mungkin peralatannya masih nasional, kemudian take off. Ini arti apa take off? Take off itu tinggal landas, suatu kondisi yang ditandai oleh revolusi politik, inovasi, dan perubahan, ya. Jadi, tadi pra-take off, jadi mungkin persiapan, masih ada transisi, kemudian setelah itu take off, ya, di mana kemudian ada penanaman modal dan seterusnya, sehingga kemudian sampai ke tahap tadi ya, high mass consumption, di mana masyarakat sudah mulai modern sekali ya, ada high mass consumption. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Ada persamaan dari masa historis walaupun
tokohnya berbeda-beda tadi ya, mulai dari Friedrich sampai ke Rousseau tadi ya. Apa yang membuat persamaan teori itu? Nah, kalau diperhatikan ternyata teori-teori yang kita golongkan sebagai mazhab historis adalah teori pertumbuhan yang bercerita tentang tahapan pertumbuhan wilayah. Ya, Frederickson tadi ada tahapnya ya, mulai dari yang tradisional ya, sampai kemudian yang tinggi. Pun demikian Rousseau, semuanya mulai dari tradisional, yang primitif, yang mulai dari barter ya, sampai kemudian barter, kemudian uang, kemudian non cash ya, uang atau cash, kemudian non cash, seterusnya. Jadi teori yang menceritakan tentang, tahapan pertumbuhan wilayah kita kategorikan sebagai mazhab historis ya. Jadi semakin tinggi tahapan, makin maju ekonomi wilayah tersebut ya. Ya sekarang kita bisa melihat, coba di kampung saya di Kabupaten A, cek dominan, masyarakatnya aktivitas ekonominya apa? Oh masih dominan pertanian. Nah kira-kira kalau berdasarkan tahapan pertumbuhan ekonomi ini, pertanian itu masih tergolong di tahap mana dalam pertumbuhan ekonomi? Oh, berarti wilayah saya masih belum maju ini, gitu ya. Jadi karena kalau bertahapan ekonomi pertanian ini masih jika didominasi oleh sektor pertanian berarti masih belum high mass consumption artinya ya masih belum maju. Berbeda dengan Surabaya. Coba Surabaya kalau kita lihat apa yang dominan, oh sudah perdagangan dan jasa, jadi sudah pantas dia melalui tahap yang sudah mulai tinggi dan memang kita lihat Surabaya relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah yang dominan, pertanian, begitu ya? Jadi tahapan pertumbuhan wilayah. Kalian bisa mencari teori yang lain dan kalian kemudian menggolongkan, oh karena ini bicara tentang tahap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yuk kita golongkan dia sebagai mazhab historis, teori pertumbuhan ekonomi regional, mazhab historis. Nah, sekarang kita masuk ke mazhab analitis. Yang pertama adalah berdasarkan teori ekonomi klasik. Tahu ya ekonomi klasik, bahwa dalam ekonomi klasik itu percaya dengan invisible hand. Masih ingat kan ya, bahwa tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi benar-benar apa yang terjadi di perekonomian adalah benar-benar invisible hand yang mengatur ya. Tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi menurut pertumbuhan ekonomi klasik yaitu bahwa suatu wilayah itu tumbuh, ekonomi wilayah itu tumbuh karena kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Ya, kita lihat ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu teknologi, kemajuan teknologi, dan jumlah penduduk. Jadi, perekonomian dalam pasar bebas ya, sudah tahu ya klasik tadi bahwa pasar bebas, bahwa tidak ada campur tangan pemerintah. Tokohnya adalah Adam Smith, Ricardo, dan Malthus. Smith ngomong gimana? Pembangunan merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sama ya seperti tadi, bahwa yang, membuat ekonomi tumbuh atau pembangunan itu dipengaruhi atau merupakan perpaduan proses dari, eee, penduduk dan kemajuan teknologi, gitu ya. Dengan pertambahan penduduk, maka pasar akan meningkat. Ya, ada supply demand juga akan meningkat, kemudian yang tadinya subsisten, kemudian akan berubah spesialisasi sehingga kemudian muncul perdagangan, begitu ya. Ketika perdagangan muncul, maka produktivitasnya mungkin semakin bagus. Tadi kan perdagangan merupakan tahap yang lebih tinggi ya, yang relatif tinggi dibandingkan dengan, pertanian atau subsisten, ya. Jadi kita bayangkan bahwa Adam Smith itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Oke, apa, eee eee, tokoh ber apa yang disebut dengan tokoh berikutnya? Siapa tokoh berikutnya? Tokoh berikutnya adalah David Ricardo. Jadi David Ricardo mengatakan bahwa dalam jangka panjang ekonomi akan mengalami stationary state. Stationary state itu artinya dia stuck ya, stuck. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terus naik gitu ya,
kayak apa, positif terus ya, misalnya dari, pertumbuhan ekonomi dari 2 naik menjadi 3%, 4%, 5%, 6%. Suatu ketika akan ada stationary state, yaitu di mana, dia relatif stabil, misalnya di angka 7, di angka 8% misalnya. Kenapa? Karena ada hukum diminishing return. Masih ingat ya hukum diminishing return? Bahwa ya masih ingat ya kurva diminishing return dari kurva produksi, bahwa ketika input ditambah, jadi pada awal produksi ketika input ditambah maka bisa menghasilkan output yang lebih besar. Terus input ditambah, output makin besar, semakin besar, semakin besar, pada suatu titik di mana ketika input ditambah tidak menghasilkan kenaikan, produksi, malah menurunkan perubahan produksi, gitu ya. Masih ingat ya dalam diminishing return? Maka, nah itulah kondisi ini stationary state, begitu ya. Jadi memang ada tarik-menarik, tapi diminishing return ini kemudian bisa dihilangkan jika kemudian teknologinya berubah, ada inovasi-inovasi di situ, ceritanya seperti itu, sehingga ada tarik-menarik antara hukum, diminishing return dengan kemajuan teknologi. Jadi tapi dua-duanya sama, bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah, input ya, input dari produksi, salah satunya adalah penduduk begitu ya, kemudian teknologi. Thomas Robert Malthus, Malthus ya. Jadi dalam pembangunan ekonomi diperlukan pembangunan berimbang antara sektor pertanian dan industri dan perlunya menaikkan permintaan efektif. Jadi ceritanya bahwa pertumbuhan ekonomi itu ya berhubungan dengan sumber daya alam, kemudian berhubungan dengan cara pengolahannya yang kemudian masyarakat yang disertai dengan permintaan efektif. Tahu ya permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli. Nah, ketika penduduknya banyak, daya belinya banyak, maka sektor akan tumbuh, ceritanya seperti itu. Nah, kesimpulan pandangan klasik, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh, nah ini ya, jumlah penduduk, luas tanah, tadi ya pertanian ya, stok modal, tingkat teknologi yang dicapai, ya. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak ada keuntungan akan terjadi stationary state ya. Jadi jangka panjang kalau misalnya sudah perubahan input tidak menghasilkan atau malah bahkan menurunkan eh, output, nah ya, Y, maka terjadilah stationary state. Kalau diminishing return akan terjadi pada setiap kegiatan ekonomi. Kalau teknologi ada, maka ini bisa dinaikkan ya, begitu. Kemudian untuk mazhab analitis di pemikiran neoklasik, jadi pendapat neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi adalah yaitu bahwa akumulasi kapital ya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi faktor ini adalah faktor-faktor yang menurut neoklasik menjadi faktor yang membuat ekonomi wilayah tumbuh ya, perkembangan teknologi ya. Nanti silahkan dibaca ya. Kemudian ini oh ya, ada Schumpeter. Schumpeter ini juga memberikan teori tentang pertumbuhan ekonomi, bahwa ekonomi suatu wilayah itu bisa tumbuh jika ada entrepreneur di sana, jika banyak entrepreneur. Semakin banyak entrepreneur, wirausaha, ya, wirausaha di sana, maka semakin tumbuhlah ekonominya. Ya, begitu. Nah, kemudian teori neoklasik Solow, ya. Jadi Solow ini mengatakan bahwa Y sama dengan F dari K dan L. Tahu ya di sini ya. Jadi Y ini adalah output atau ekonomi, ya PDRB boleh, atau produksi suatu sektor itu merupakan fungsi dari K dan L. Tahu kayak capital dan labor. Jadi tenaga kerja.
Jadi, untuk memproduksi, maka faktor yang mempengaruhi produksi itu adalah capital, modal, dengan labor, tenaga kerja. Jadi, ini adalah faktor yang mempengaruhi perekonomian wilayah menurut Solo. Teori post Keynesian juga mengatakan bahwa Keynes ya. Keynes itu apa ya, kalian sudah tahu ya, dia campur tangan pemerintah ya. Jadi kalau tadi klasik dan neoklasik percaya dengan pasar bebas, tidak perlu campur tangan pemerintah, tapi kalau Keynes dan post Keynes itu lebih eh, percaya dengan adanya campur tangan pemerintah ya. Jadi teori post Keynes adalah bahwa di dalam jangka panjang ada nanti kalian bisa tentang teori produksi dan kesempatan kerja. Ya, nanti kalian bisa baca apa itu. Nah, pertumbuhan Harrod-Domar. Harrod-Domar sudah tahu ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh investasi. Ya, Harrod-Domar itu dikenal dengan investasi, bahwa jika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan ekonomi suatu wilayah, maka investasi harus dinaikkan juga. Ya. Nah, kemudian mazhab analitis yang lain adalah Kuznets. Kuznets mengatakan bahwa pembangunan di ekonomi di suatu wilayah itu akan berbeda-beda tergantung tingkat kemakmuran. Pada saat tingkat kemakmuran wilayah-wilayah di bawahnya atau antar wilayah itu masih rendah, tahu ya, maksudnya kemakmurannya masih rendah itu artinya ya masih miskin begitu, maka oh ini sorry, antar wilayah cenderung tinggi. Jadi ketika masih rendah, masih sejahteranya masih rendah, ya masih miskin, maka cenderung divergen. Artinya divergen itu adalah menyebar ya, artinya ketimpangan tinggi. Tetapi untuk daerah di mana sudah mulai antar daerahnya itu sudah mulai maju, sudah mulai kaya-kaya begitu ya, maka biasanya antar wilayah ini sudah pertumbuhannya sudah mulai konvergen. Artinya lama-kelamaan yang tadi pertumbuhan ekonominya wilayah, subwilayah yang awalnya pertumbuhan ekonominya rendah, lama-kelamaan bisa mengejar wilayah-wilayah yang lebih maju. Kenapa yang lebih maju ini tadi tidak bisa terus naik? Masih ingat kan ya tadi stationary state, artinya bahwa pada suatu titik mereka itu akan relative state karena ada diminishing return. Sehingga kemudian karena semua daerah semakin maju, maka yang tadinya daerah itu eh, pertumbuhannya rendah, lama-kelamaan bisa akan mendekati ke wilayah-wilayah lain yang memiliki pertumbuhan tinggi. Dan akhirnya ketimpangan antar wilayah akan menjadi rendah ya karena ada konvergensi tadi. Jadi itu Kuznets. Silakan kalian nanti baca lagi yang lebih cerita yang lebih mendetail detail tentang teori Kuznets ya. Jadi Kuznets itu bicara tentang ekonomi yang rendah dengan pemerataan, di mana hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan. Ya, ini silakan ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kumulatif menurut Keynesian, silahkan nanti kalian baca ya. Kalian pelajari. Nah, sekarang yang lebih penting adalah jika diperhatikan apa sih persamaan teori-teori yang digolongkan sebagai mazhab analitis. Kalau tadi mazhab historis yaitu bicara tentang apa? Bicara tentang tahapan pertumbuhan ekonomi regional. Kalau mazhab analitis itu apa? Coba kalau perhatikan bahwa teori-teori dalam mazhab analitis itu berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi nanti banyak faktor yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa? Oh, bisa penduduk
Bisa teknologi, bisa luas lahan, bisa tadi ya, jumlah entrepreneur katanya begitu ya, bisa karena investasi dan seterusnya. Banyak sekali teori, nanti silakan kalian cari lagi teori ekonomi, apakah dia berbicara tentang apa, kalau bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka golongkan dia sebagai masa analitis. Kalau dia berbicara tentang tahapan, ya, tahapan bagaimana, suatu wilayah tumbuh ya tahapannya, maka kita katakan dia sebagai kategorikan dia sebagai mazhab, historis ya. Jadi silahkan ya, nanti kita bisa rangkum apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, silakan. Nah, jadi kenapa kalian harus belajar teori-teori ini? Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan penelitian, misalnya skripsi, kalian berbicara tentang ekonomi regional, kalian ingin misalnya penelitian Anda tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka teori-teori yang mendasari kalian sudah tahu, yaitu teori-teori yang ada tentang di teori pertumbuhan ekonomi, ya sebagai grand teorinya, ceritanya seperti itu. Nah, ini di ekonomi regional juga ada teori pertumbuhan core periphery ya. Kalau kalian kemarin bicara tentang wilayah nodal, tokohnya adalah Friedman. Jadi, dia menekankan analisis pada hubungan core, periphery atau, core dan periphery serta hinterland ya. Jadi menurut, John Friedman ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa di sekitarnya. Ya, sebaliknya corak pembangunan daerah perdesaan sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan. Jadi ada hubungan timbal balik antara core dan periferi atau hinterlandnya. Ya, jadi hubungan core dengan periferinya atau hinterlandnya dapat terjadi disebabkan karena perluasan pasar. Jadi dia bilang bahwa sebuah pusat dia mampu mempengaruhi daerah sekitarnya, desa-desa di sekitarnya jika ada perluasan pasar. Jadi misalnya kemarin kita tahu ya ketika di wilayah nodal sumber daya berasal dari desa, hinteran atau periferi masuk ke kota. Di kota diolah, dijual di kota. Nah, kemudian karena masih banyak ini misalnya produksinya banyak, maka perluasan pasar kemana? Ke wilayah sekitarnya. Maka kemudian ada hubungan timbal balik ya, begitu ya. Jadi bukan cuma desa mensuplai kota, tetapi kota juga mensuplai desa-desa di sekitarnya melalui perluasan pasar. Ya, penemuan sumber-sumber baru, perbaikan prasarana perhubungan, penyebaran teknologi antar daerah. Jadi kita bayangkan ini teori tentang, pertumbuhan core periphery ini sekarang ini sudah banyak di Indonesia banyak diterapkan. Kalau kalian pernah mendengar satuan wilayah pengembangan atau pembangunan, jadi kalau kalian lihat rencana tata ruang, dokumen rencana tata ruang dan rencana tata ruang wilayah di Indonesia, di kabupaten atau di daerah, provinsi, kota ya. Jadi ada istilah SWP, Satuan Wilayah Pengembangan, di mana misalnya kita lihat di Jawa Timur. Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Nah, 38 kabupaten kota itu kelompok-kelompokkan ya, dikelompokkan dengan wilayah terdekat. Misalnya SWP 1 ada beberapa kabupaten. Kemudian akan dipilih satu kabupaten atau satu kota atau kabupaten yang menjadi core-nya, sementara kabupaten lain menjadi periferinya, ya. Sama seperti misalnya Jabodetabek ya, itu kalau Jabodetabek. Kalau di Jawa Timur, Gerbang Kertososeolo di mana Surabaya itu menjadi core-nya, sementara wilayah Gerbang Sila, ya silanya itu menjadi wilayah periferi atau hinterland dari, Surabaya. Nah, kemudian yuk kita bicara tentang model pembangunan ekonomi regional. Jadi sebenarnya tadi kita sudah banyak tahu ya tahapan tahapan, pertumbuhan ekonomi regional dapat dari mana kita informasinya? Dari teori-teori di mazhab, eee, historis.
Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kita banyak informasinya dari teori-teori pertumbuhan ekonomi dalam mazhab analitis. Nah, kemudian satu lagi, apa itu model pembangunan ekonomi? Model, ya kalau baju itu model, model baju. Bagaimana bentuk baju, modelnya, ya bisa dikatakan sebagai bentuk. Bagaimana atau kalau boleh dibilang model pembangunan, strategi bagaimana ekonomi regional itu dibangun atau ditumbuhkan. Ya, jadi model ini adalah strategi atau bentuk atau bagaimana ekonomi regional dibangun atau ditumbuhkan. Nah, pembuat kebijakan dapat menentukan model mana yang dipercaya untuk menjadi acuan dalam membangun ekonomi daerahnya. Nah, acuan model itulah teori-teori yang ada. Jadi teori yang kita pelajari, teori tentang pertumbuhan ekonomi regional dapat kita jadikan sebagai model pembangunan di suatu wilayah. Contohnya, misalnya pembuat kebijakan di daerah A menganut teori Schumpeter. Schumpeter tadi mengatakan apa? Bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah itu adalah uh, entrepreneur. Maka kemudian pembuat kebijakan itu membuat kebijakan, yuk pokoknya dalam 5 tahun ke depan saya ingin menumbuhkan entrepreneur di sini. Saya berjanji ada 100 atau ada 1.000 entrepreneur baru. Nah, kalau misalnya beliau kebijakannya begitu, berarti beliau ini pembuat kebijakan yang menganut teorinya atau Schumpeter. Jadi model pembangunan yang dia terapkan adalah modelnya Schumpeter, gitu ya. Atau mungkin untuk mempercepat upaya pembangunan, pemerataan pembangunan ya, pembuat kebijakan menganut teori-teori pusat pertumbuhan core periphery membuat apa? Misalnya core periphery itu percaya bahwa core wilayah core atau perkotaannya inti dapat memajukan daerah sekitarnya atau periferi atau hinterlandnya. Maka misalnya pembuat kebijakan melihat bahwa misalnya di sebuah daerah di sana masih sangat terpencil. Bagaimana biar daerah itu kemudian bisa berkembang? Maka dengan kebijakannya, dengan kekuatannya, mereka powernya, pemerintah setempat kemudian bisa membuat atau menciptakan sebuah pusat pertumbuhan baru di wilayah tersebut sehingga ini bisa menarik penduduk, kemudian membuka transportasi ke sana, sarana prasarana bisa bergeser ke sana sehingga lama-kelamaan subwilayah yang tadinya sepi ini bisa tumbuh dan kemudian berkembang seperti layaknya wilayah-wilayah lain ya. Jadi dia bisa maju, bisa tumbuh dengan adanya kebijakan ya. Oke, jadi nanti ini untuk pengayaan kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan teman Anda. Jika mengikuti teori core periphery ya tadi, bagaimana peran pemerintah untuk memastikan adanya pembangunan yang merata antar core dan periferi. Menurut Anda, mungkinkah konvergensi pertumbuhan ekonomi dapat terjadi? Mengapa? Kapan? Atau untuk apa Anda menggunakan teori-teori pertumbuhan ekonomi? Jadi, teori ini kalian akan gunakan banyak ketika menentukan model-model pembangunan ekonomi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan diskusi. Karena diskusi kelompok kalian sudah lakukan, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus ya. Silahkan nanti kita diskusi melalui media diskusi, WA Group atau Google Classroom secara asinkronus ya. Kalau sudah tidak ada eh, diskusi, saya berharap diskusinya kita lanjutkan di media diskusi lainnya ya. Mari kita berdoa, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pemahaman kita, dan yang terpenting yuk kita cek apakah capaian pembelajaran hari ini sudah bisa kita pahami ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.